Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, gelombang kedua. Saya mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Saya mengajar di SMK Swasta Amanah. Terima kasih. Kegiatan pendahuluan, mengucap salam dan berdoa sikap religius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Berdoa. Memeriksa kebersihan kelas, kehadiran siswa, dan kesiapan siswa dalam belajar integritas. Teman sebelahnya yang tidak hadir hari ini, tidak hadir? Ya, tadi. Sudah siap anak ibu untuk belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Menyanyikan lagu nasional sikap nasionalisme. Isbraking. Instruksi yang berbuat. Perhatikan tunjuk ibu. Harus konsentrasi biar kita siap memulai pelajaran. Perhatikan. Coba pegang hidung. Coba pegang. Iya, sudah konsentrasi. Siapa Apersepsi, yang masih menanyakan ingat materi materi pelajaran kita sebelumnya sebelumnya? communication. Ya, silakan. Teori masuknya Islam di Indonesia. Iya, teori masuknya Islam di Indonesia. Kira-kira teorinya teori apa saja ya? Menalar dan mengkomunikasikan. Cina. Ya, pinter-pinter semua anak ibu ya, jempol semua. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa Memberi harus motivasi. memiliki semangat, pantang menyerah, gigih dalam mencapai cita-cita. Ini Menyampaikan adalah kompetensi dasar dan yang indikator pencapaian kompetensi. teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Analisis saluran masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalau dianalisis apa? Didiskusikan. Kemudian hasil diskusinya nanti dibuat dalam bentuk tulis, kemudian dituangkan ke dalam lembar kerja, disajikan di depan kelas. Ya, ibu nanti presentasi di depan kelas. Melaksanakan pretest melalui Google Form. Kirim linknya dari handphone, kerjakan pretest, waktunya cuma 2 menit. Langsung dikerjakan, namanya ya buat kelasnya. Kerjakan, jangan lupa dikirim. Kegiatan inti, menggunakan model pembelajaran. Problem based learning. Di depan. Orientasi peserta didik pada masalah, membaca teks cuplikan berita. Amati, dibaca, diperhatikan. Telah membaca cuplikan berita Memberikan pertanyaan pematik, tersebut, jelaskan menurut pendapat kamu tentang kasus yang terjadi di lingkungan pondok. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Saya bu, setelah baca berita yang tadi, akhlak manusianya sudah tidak ada bu. menggali informasi dan mengkomunikasikan. Sarana untuk menuntut ilmu, melakukan tindakan yang tidak bermoral. Dengan adanya kasus tersebut, jadi merusak citra seorang guru dan pondok pesantren. Menurut saya, beberapa pondok pesantren yang lebih desain dulu. Setahu saya dulu kan pondok pesantren dididikan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam. Tapi ini misalnya karena kasus seperti ini banyak saya baca dan banyak terjadi di pondok pesantren. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat jawabannya. Pondok pesantren pada zaman Islam dulu itu dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Kita kaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Seharusnya pesantren itu digunakan untuk belajar ilmu-ilmu agama. Mengamati video pembelajaran. Media yang digunakan. Tadi sudah lihat di video, kira-kira apa kamu lihat dari video tersebut? Menggunakan media apa tadi? Kesenian.
Ayo silakan Ayu. Saya Bu, yang mana saya baca masukkan negara Islam melalui pendidikan. Terima kasih jawabannya. Ikan merupakan salah satu media yang paling efektif dalam menyebarkan agama Islam. Jadi Bu, pesantren ini berada dari dulu. Ya, terima kasih jawab pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Ya, silakan. Menurut saya Bu, pesantren itu ada setelah Indonesia mendapat pengaruh Islam. Oke, terima kasih jawabannya. Dan Indonesia sebelum mendapat pengaruh Islam, Indonesia itu mendapat pengaruh Hindu Buddha. Nah, sebelum Islam masuk, pada masa Hindu Buddha kita juga mengenal yang namanya pesantren, tapi dengan nama yang berbeda. Namanya kalau dalam Islam muridnya santri, kalau Hindu Buddha namanya apa? Pendeta atau yang botaknya apa? Ayo, apa yang botak namanya? Biksu. Di sini juga ada petunjuk pengerjaannya seperti apa. Intinya saja yang dibuat ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Mengorganisasi peserta didik, membagikan LKPD. Bisa berarti kawannya itu. Boleh cari tambahan bahannya dari internet ya. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kelompok 1, silakan. Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Islamisasi kedua adalah melalui perkawinan. Lambat laun para pedagang ini membentuk perkampungan. Proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai dan bertahap, sehingga penyebaran Islam di Nusantara tidak menimbulkan konflik. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saluran perkawinan sebelum menikah memulai menikah juga harus memeluk agama Islam. 4. Ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bersifat najis, artinya telah bercampur dengan hal-hal berbau fisik. Islam berkembang sangat besar karena sangat menarik perhatian banyak orang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis dan mengevaluasi. Teman-teman tadi kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Tasawuf itu ajarannya seperti apa? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa? Tasawuf itu ilmu agama Islam yang berfokus untuk menjauhi hal-hal duniawi. Oke, terima kasih jawabannya. Yang menambahkannya sedikit ya. Dan tasawuf itu lagi memikirkan aku mau punya harta yang banyak, dan tapi dia memikirkan bagaimana cara dia nanti bisa sampai ke penciptanya dalam kondisi yang suci. Makanya dia hanya beribadah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dijawab. Bagaimana penyebaran Islam di Indonesia, Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bija sebelum menjawab? Ya, silakan Ayu. Melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesenian, tasawuf, dan dakwah. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, jadi bagaimana ajaran Islam bisa masuk sampai ke Indonesia? Melalui jalur perdagangan. Ya, awal-awalnya mereka berdagang. Karena berdagang mereka harus menetap. Setelah mereka menetap, mereka jatuh cinta. Jatuh cinta ngapain? Iya, menikah. Nah, jadi karena menikah, jadi banyak orang yang memeluk agama Islam. Ibu mau melakukan evaluasi pembelajaran. Ini adalah link post Melaksanakan post-test melalui Google Form. Tadi juga Ibu sudah mengirimnya lewat grup. Silakan dikerjakan. Baca benar-benar soalnya. Baca yang benar ya. Bisa? Bisa enggak? Sudah dikerjakan? Sudah siap? Jangan lupa dikirim. Kegiatan penutup, membuat kesimpulan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Kalian menyimpulkan dulu apa yang telah kalian dapat dari materi kita pada hari ini. Ayo, siapa yang menyimpulkan terlebih dahulu, angkat tangannya.
silakan. Berdasarkan hasil pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu Islam itu cara penyebarannya unik dan menarik sehingga banyak yang tertarik memeluk Islam. Agama Islam syarat masuknya mudah dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Novi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa yang sudah didapat hari ini? Yuk, silakan. Yang dapat saya simpulkan yaitu proses penyebaran agama Islam melalui perdanaan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan dakwah. Pertama-tama mereka berdagang, kemudian mereka setelah itu menikah dengan penduduk sampai jadi setelah itu banyak yang masuk agama Islam. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Cindy. Penyebaran agama Islam itu tidak terlepas dari peran para wali bu. Kalau nggak salah ada 9 bu. Mereka lah yang bekerja keras menyebarkan agama Islam. Iya, terima kasih jawabannya. Bagus sekali ya. Kesimpulan materi kita pada hari ini itu saluran masuknya Islam ke Indonesia. Memberikan penjelasan tambahan. Untuk memeluk agama Islam, aturan-aturan yang dibuat oleh Islam juga jelas. Ajaran-ajarannya juga bersifat mengajarkan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, bertakwa, kemudian bagaimana kita bersikap, berakhlak, nah seperti itu. Makanya banyak orang yang memeluk agama Islam. Sampai di sini paham tentang materi kita hari ini? Bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini? Kenapa senang? Nah, terus? Bagaimana materi yang kita dengar tadi? Menarik nggak buat kamu? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Bagaimana perasaan kamu pada hari ini? Ya, silakan. Senang, kenapa senang? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Hari ini anak-anak itu semua hebat-hebat, tampil aktif. Sebelum kita tutup, Ibu mau menyampaikan. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya. Menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Mengucap salam dan berdoa.